بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله يخرب مسجله. Terakhir kita sampai kepada pembahasan jenis-jenis sanad yang terputus, dan kita telah sampai kepada hukum dari jenis-jenis sanad yang terputus tersebut, dan telah kita jelaskan bahwa asal hukum sanad yang terputus menyebabkan hilangnya salah satu persyaratan hadis yang sahih, yaitu ittisalus sanad, bersambungnya satu sanad, sehingga apabila terjadi inqita' pada satu tempat fi mawdi'in min mawadhi' as-sanad, maka hadis tersebut dihukumi dhaif, memiliki sanad yang dhaif, disebabkan karena kita tidak mengetahui siapa yang dijatuhkan dari sanad tersebut sampai datang penjelasan kepada kita dan keterangan bahwa yang dijatuhkan adalah si fulan. Lalu kemudian kita bisa menghukumi perawi tersebut. Namun di sana ada beberapa pengecualian yang dikecualikan oleh para ulama yang keluar dari hukum ini. Yang pertama yang disebutkan dalam kitab ini adalah mursalus sahabi, yaitu apabila para sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mendengarkan secara langsung, mereka dengarkan dari yang lainnya, maka dalam hal ini dihukumi sebagai hadis yang sahih, dihukumi sebagai riwayat yang bersambung, dalam artian irsal yang disebutkan antara sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut tidaklah memudaratkan satu hadis, dan tidak terjadi khilaf di kalangan ahlul hadis dalam hal ini. Walaupun ada sebahagian dari kalangan al-usuliyin yang zahir perkataannya menolak, namun yang sahih adalah ma alaihi al-muhaddithun. Adapun kalau dikatakan ada kemungkinan bahwa mereka meriwayatkan dari tabi'in, kemungkinan itu ada, namun nadir, sangat jarang sekali. Dan itu pun biasanya kalau disebutkan bahwa mereka meriwayatkan dari tabi'in, maka mereka menyebutkannya. Maka tatkala mereka tidak menyebutkan, maka al-ghalib, kebanyakan yang mereka riwayatkan hadis-hadis tersebut adalah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Kemudian mursal jenis yang kedua disebutkan di sini mursalu kibari tabi'ina 'inda katsirin min ahli al-'ilm. Mursalnya tabi'in yang kibar,
Ya. Menurut pendapat kebanyakan dari para ulama, idza adadahu mursalun akharu, apabila dikuatkan oleh mursal yang lainnya, atau amalu sahabi, ataukah amalannya salah seorang dari para sahabat atau sebagian sahabat, atau qiyas, atau sesuai dengan qiyas. Adapun jenis yang kedua ini, yaitu mursal kibar tabi'in. Yang dimaksud dengan kibar tabi'in yaitu para tabi'in yang kebanyakan yang dia temui adalah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan mayoritas dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan telah kita sebutkan dalam definisi mursal bahwa mursal tidak terkhusus bagi kibar tabi'in, namun secara umum mursal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang dalam hal menghukumi dijadikannya hadis mursal tersebut sebagai hujjah. Walhasil bahwa jumhur ahli hadis tidak menerima hadis mursal tersebut, selain dari mursal sahabi tentunya, apabila dia berdiri sendiri, kecuali apabila ada qara'in yang menguatkan mursal tersebut. Ada penguat-penguat. Nah, yang penguat-penguat inilah yang dibicarakan oleh para ulama, yang disebutkan di dalam sebahagian perkataan-perkataan mereka, dan yang termasuk di kalangan para ulama yang masyhur, yang menyebutkan dijadikannya mursal itu sebagai hujjah dengan syarat-syarat tertentu adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Ma'ruf Al-Masyhur bil Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Muttalibi rahimahullahu ta'ala. Beliaulah yang masyhur yang menyebutkan tentang syarat-syarat al-ihtijaj bil mursal, berhujjah dengan hadis mursal, dan dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mustalah. Walhasil dari perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa hadis mursal itu akan menjadi hujjah apabila terpenuhi syarat-syarat, yaitu syarat pada al-mursil yang mengirsalkan hadis, dan syarat pada al-mursal, syarat pada hadis mursal itu sendiri. Adapun syarat pada al-mursil yang pertama adalah yang mengirsalkan hadis harus dari kalangan kibarut tabi'in. Karena kibarut tabi'in kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Nah, kebanyakan riwayatnya dari ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan selain dari kibarut tabi'in seperti sigar tabi'in, tidak diterimanya dan tidak bisanya dijadikan sebagai hujjah mursal mereka, disebabkan karena dimungkinkan terlalu banyak wasa'id, banyaknya perantara antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
mereka yang bertemu satu dua segelintir dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak meriwayatkan dari para tabi'in yang lain, sehingga wasaitnya semakin banyak. Perantara antara dia dengan Nabi alaihi salatu wassalam semakin banyak, sehingga dalam hal ini kemungkinan salah semakin besar pula. Berbeda dengan kibar at-tabi'in. Kemudian yang kedua, syarat dari al-mursil, bahwa al-mursil tersebut ketika dia mengirsalkan hadis, pada hadis-hadisnya yang lain selalu menyepakati dan sesuai dengan riwayatnya para huffaz, riwayatnya para huffaz, para thiqat, dan tidak menyelisihi mereka, tidak menyelisihi mereka. Kalau misalnya perawi yang mengirsal hadis ini meriwayatkan hadis secara mursal, ya, dalam hadis-hadis yang lain, sementara para huffaz meriwayatkan hadis tersebut secara musnad, bersambungnya, tidak secara mursal, maka ini tidak memudaratkan riwayat yang mengirsalkan hadis, tidak memudaratkan. Kenapa? Karena apabila dia meriwayatkan dengan kurang, itu tidak dikatakan bahwa dia menyelisihi al-huffaz. Tidak dikatakan bahwa dia menyelisihi al-huffaz. Karena terkadang ya ikhwan, para al-muhaddithun, ya, mungkin mereka dalam keadaan semangat untuk membacakan hadis, menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Tatkala dia semangat, dia sampaikan hadis itu dengan sanad yang bersambung. Dan pada kesempatan yang lain, mungkin dia menyampaikan hadis itu dalam keadaan dia malas. Sehingga tatkala dia malas, dia menyampaikan hadis itu dalam keadaan mursal. Ya. Ketika dia menyampaikan hadis dalam keadaan mursal, itu tidak memudaratkan, ya, hadis tersebut. Dalam artian tidak disalahkan seorang perawi yang memuradkan hadis dengan kurang. Saya beri contoh misalnya. Kita, ya, salah seorang ikhwan misalnya, dia menghafal satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hafal dengan sanadnya. Tayyib. Dalam satu waktu tatkala dia menghafal hadis tersebut dengan sanadnya, qala al-Bukhari haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala an fulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam keadaan semangat menyampaikan hadis tersebut, dia sampaikan dengan sanadnya sekalian. Dalam kesempatan yang lain, ya, karena mungkin dia terburu-buru atau karena dia mementingkan untuk menyampaikan inti-inti dari hadis tersebut, maka dia tidak meriwayatkan hadis itu dengan sanad. Ya, tapi cukup dia mengatakan dari sahabat fulan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya kan? Padahal dia tahu sanadnya, tapi dia tidak ingin menyebutkan sanadnya. Karena apa? Mungkin kesempatan tidak memungkinkan. Ya. Atau dalam kesempatan yang lain, ya, dia bahkan tidak menyebutkan sanad dan bahkan tidak menyebutkan sahabat. Ya. Tidak menyebutkan sahabat. Dan dia langsung mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia meriwayatkan tanpa sanad itu,
apakah menunjukkan bahwa ini adalah celaan terhadap dia? Tidak sama sekali. Tidak menunjukkan celaan. Kenapa? Tergantung keadaan dia. Dia dalam keadaan malas, atau dalam keadaan memiliki hajat tertentu sehingga yang dia sampaikan sebagiannya saja, atau inti dari hadis itu yang akan dia jadikan sebagai hujjah. Nah, sehingga dia tidak menyebutkan sanad, padahal dia mengetahui. Yang salah, kalau misalnya hadis itu, hadis yang tidak ada sanadnya, atau hadis itu adalah hadis yang terputus, kemudian dia meriwayatkan secara bersambung. Wah, itu yang salah, iya kan? Karena hadisnya terputus. Para ulama meriwayatkan hadis itu secara terputus. Datang orang ini, lalu dia meriwayatkan hadis tersebut, maka dia sambung sehingga sanad itu kelihatan muttasil, bersambung. Nah, ini kan berarti menambah sesuatu yang tidak ditambah oleh para muhadditsin. Berarti menyelisihi riwayat mereka. Ini yang tercela. Dan ini yang menyebabkan lemahnya seorang perawi. Paham ya? Tapi kalau misalnya seorang yang mengirsal hadis ini, pada hadis-hadisnya yang lain, dia meriwayatkan hadis secara mursal, para huffaz meriwayatkan hadis secara musnad, itu tidak memudaratkan riwayatnya perawi ini. Yang memudaratkan kalau dia meriwayatkan hadis secara bersambung, sementara para huffaz meriwayatkan hadis secara terputus, mursal, maka riwayatnya ini memudaratkan, menunjukkan bahwa dia menyelisihi riwayatnya para huffaz, sehingga tidak termasuk dalam syarat ini. Jadi syarat ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala apabila hadis-hadisnya yang lain tidak menyelisihi al-huffaz. Menunjukkan apa? Riwayat-riwayatnya itu lurus. Riwayat-riwayatnya itu benar. Nah. Baik. Nah, ini syarat dari al-mursil yang mengirsalkan hadis. Adapun syarat al-mursal, hadis mursal itu sendiri, syarat yang pertama, ada jalan lain yang menguatkan. Nah, ada jalan lain yang menguatkan. Yang musnad. Yang bersambung. Nah, yang bersambung. Apabila ada jalan yang lain tersebut yang diriwayatkan secara musnad, menunjukkan bahwa mursal ini benar, begitu. Menunjukkan bahwa mursal ini adalah mursal yang benar. Nah, itu syarat pertama, bahwa ada riwayat yang datang dari jalur lain musnad. Tentunya dengan syarat bahwa riwayat musnad tersebut adalah riwayat yang benar, bukan keliru. Karena terkadang ada seorang perawi keliru dalam meriwayatkan hadis. Hadis itu terputus lalu dia sambung, itu kan salah namanya. Nah, hadis itu terputus lalu dia sambung. Nah, jadi musnadnya tersebut benar periwayatannya, tidak terjadi kekeliruan. Nah, adapun kalau terjadi kekeliruan pada riwayat musnad, maka tidak, la yu'tabar sama sekali. Syarat yang kedua
atau datang dari jalur yang lain mursal. Ya, datang dari jalur yang lain yang mursal. Nah, dengan syarat tidak bersatu dalam dengan syarat tidak bersatu atau tidak ada kemungkinan mereka bersatu dalam mengambil riwayat. Tidak ada kemungkinan mereka bersatu dalam mengambil riwayat. Nah, ya, sebagai contoh misalnya hadis mursal yang meriwayatkan si A meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu mursal. Ada riwayat yang lain yang juga mursal dari jalur yang lain, mursal. Nah, ya, meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana caranya? Apakah mursal yang satu ini bisa menguatkan mursal ini, menunjukkan kebenaran mursal ini? Ya, kita lihat dulu. Ya, apakah A ini, ya, memiliki guru-guru yang dia mengambil hadis darinya berbeda dengan si B, yang memiliki guru-guru yang dia pun mengambil ilmu hadis darinya. Kalau kita lihat ternyata tidak pernah terjadi pertemuan antara dua orang ini dari guru-gurunya. Tidak pernah belajar di guru yang sama. Ya. Berarti ada kemungkinan dan kita melihat jauh kemungkinan antara keduanya mengambil hadis dari seorang yang sama. Sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk dikuatkan. Mursal ini menunjukkan kebenaran mursal ini dengan adanya riwayat mursal yang lainnya. Tapi kalau misalnya diketahui bahwa si A ini memiliki guru yang sama dengan si B, ya, kita lihat misalnya daftar guru-gurunya, siapa syuyukh yang dia mengambil hadis darinya. Ya, dia mendapati ternyata si A ini pernah mengambil hadis dari si fulan. Ya. Contoh misalnya Sulaiman bin Arqam. Nah, Sulaiman bin Arqam. Si B juga dilihat daftar guru-gurunya, dia juga pernah mengambil hadis dari Sulaiman bin Arqam. Sedangkan Sulaiman bin Arqam adalah seorang perawi yang matruk, ditinggalkan hadisnya. Berarti ada kemungkinan, ya, timbul keraguan pada kita. Jangan-jangan tempat pengambilan hadisnya sama. Si A mengambil hadis dari Sulaiman bin Arqam, si B juga mengambil hadis dari Sulaiman bin Arqam, sama. Walaupun sama-sama mursal. Nah, tapi karena ada kekhawatiran, ada kemungkinan terjadi ittihadul makhraj, satu dalam hal pengambilan hadisnya, sehingga menyebabkan mursal ini tidak menguatkan mursal yang lain. Paham ya? Karena dikhawatirkan satu jalan saja. Paham? Kalau ada mursal yang lain lagi, seperti itu juga. Diketahui perawi ini biasanya mengambil hadis dari guru yang sama, berarti sama. Ada kemungkinan mereka berada di satu majelis mengambil hadis dari gurunya tersebut. Nah, paham ya, ikhwan? Nah, terkadang seperti itu. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya, salah seorang dari antum, ya,
menukilkan perkataan Syekh Muqbil. Nah, si A menukilkan perkataan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil mengatakan seperti ini. Nah, sementara antum tidak pernah bertemu. Terjadi inqita', terputus pada sanad, ya kan? Namun ada yang menguatkan dari yang lain. Si B mengatakan juga seperti itu. Si C mengatakan juga seperti itu. Si D, E dan seterusnya. Wah, jalannya banyak. Walaupun terputus, tapi jalannya banyak. Ya, sehingga orang menyangka, wah ini mutawatir, mustafid, masyhur. Nah, bahwa Syekh menyatakan demikian. Nah, ternyata setelah diteliti, antum semua pernah belajar dari satu orang. Nah, dari satu orang. Dan ternyata inilah sumbernya, iya kan? Inilah sumbernya. Berarti pada hakikatnya yang banyak meriwayatkan itu tidak dianggap sama sekali, karena kembalinya pada satu orang. Antum ya ikhwan, ya, yang menjadi ibrah dalam hal menghukumi satu sanad, al-ibratu bil aqal. Dilihat dari sanad itu mana jumlah yang paling kecil, yang paling sedikit. Baik. Penguat yang ketiga dari syarat mursal yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu apabila dikuatkan dari hadis-hadis yang mauquf. Hadis-hadis yang mauquf, yaitu dari sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, dan dalam hal ini tentunya ada tafsil, ya. Ada perincian, dalam sebagiannya benar, dalam sebagian lagi perlu diteliti kembali. Dalam hal menguatkan hadis mursal dengan perkataan para sahabat. Syarat yang keempat, ya, apabila hadis mursal tersebut diamalkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama, ya, diamalkan kandungan dari hadis itu oleh mayoritas para ulama, ya, karena kalau diamalkan oleh mayoritas para ulama menunjukkan bahwa mereka menyetujui hadis tersebut, ya, dan mengetahui jalannya. Namun syarat yang terakhir ini tidak diterima oleh al-muhaddithun, karena boleh jadi para ulama tersebut, ya, mendirikan fatwanya di atas hadis mursal ini, ya kan? Boleh jadi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai penguat dengan adanya fatwa dari mayoritas dari kalangan para ulama. Bahkan walaupun terjadi ijma', maka ijma' yang terjadi di kalangan para ulama tidaklah mensahihkan suatu hadis dan tidaklah menguatkan suatu hadis dan menaikkan derajatnya. Nah, menaikkan derajatnya. Dan yang menjadi hujjah adalah ijma', bukan hadis tersebut. Oleh karena itu masih saja para ulama melemahkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahur la yunajjisu syai' illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu kecuali apabila berubah warnanya, baunya atau rasanya. Hadis ini dhaif. Bahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan sepakat para ulama, ajma'ul ulama ala dha'fi hadzal hadis. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi
Man ya akhi? Man Abdul Qahar? Man ya Sahal? Man? Rushdin bin Sa'ad. Dia ahlul ibadah saleh. Nah, akan tetapi sayyi'ul hifz. Buruk hafalannya. Nah, dhaif. Wa dha'afa ulama. Nah, padahal para ulama sepakat tentang makna dan kandungan yang terdapat dalam hadis itu. Ajma'al ulama anna al-ma' tahur. Wa ajma'al ulama ala anna al-ma' asbaha najisan idza taghayyara ahadu awsafihi. Ats-tsalatsa. Telah sepakat para ulama bahwa air itu menjadi najis apabila berubah salah satu dari 3 sifatnya disebabkan karena najis yang bercampur padanya, warnanya, rasanya atau baunya. Sepakat. Nah, fahimtum ya ikhwan? Maka syarat yang terakhir ini tidak diterima oleh al-muhadditsun. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini au qiyas, ini wallahu alam. Ya. Para ulama tidak menyebutkan dan para muhadditsin tidak menjadikan hadis tersebut sebagai hujjah disebabkan karena sesuai dengan qiyas yang sahih. Maka ini wallahu a'lam bis-shawab laisa bisahih. Kemudian yang ketiga, jenis hadis yang terputus yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-mu'allaqu idza kana bi sighatil jazmi fi kitabin ultuzimat sihhatuhu ka sahihil Bukhari. Hadis mu'allaq apabila disebutkan dengan bentuk jazm dalam kitab yang kitab tersebut mengharuskan sahih, mensyaratkan sahih dalam kitabnya seperti Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun poin yang ketiga ini menjelaskan tentang mu'allaq. Kita telah mengetahui hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus pada awal sanadnya, satu atau lebih, bahkan terkadang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun semua sanadnya dihapus dan tidak tinggal kecuali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Ibnu Umar atau qala Nafi' atau qala Salim atau qala Abdul Aliyah dan seterusnya. At-ta'liqat atau hadis-hadis mu'allaq yang terdapat di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu terbagi menjadi 2 apabila ditinjau dari bentuknya, sigahnya. Yang pertama yang disebutkan dalam bentuk sighatul jazm, sighatul al-jazm, dan yang kedua disebutkan dalam bentuk sighatul tamrid, bentuknya tamrid. Yang dimaksud dengan sighatul jazm yaitu bentuk yang menyebutkan dengan bentuk fi'il ma'lum, tidak majhul. Ya, seperti misalnya qala fulan,
qala Rasulullah, qala Ibnu Umar, qala fulan wa fulan. Nah. Baik. Atau rawa atau yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan sighatut tamrid, bentuk tamrid, yaitu yang disebutkan dengan bentuk majhul. Ya. Bentuk majhul seperti qila atau ruwiyah. Ya, atau nuqila dan lain sebagainya. Dikatakan, ya. Atau diriwayatkan. Dan yang lainnya. Nah, masing-masing dari bentuk ini para ulama menghukumi. Namun sebelum itu perlu kita mengetahui pula bahwa hadis-hadis ta'liq, mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari, ya, dari sisi lain terbagi menjadi dua pula. Dari sisi lain terbagi menjadi dua. Bagian yang pertama, ada hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari di satu tempat, tapi sudah disambung di tempat lain yang juga dalam Sahih Bukhari. Yang juga dalam Sahih Bukhari. Ya. Ada hadis terkadang disebutkan di satu bab, tidak disebutkan sanadnya, dihapus sanadnya oleh Imam Al-Bukhari. Nah. Tapi beliau sebutkan di tempat yang lain dengan sanad yang bersambung. Dengan sanad yang bersambung. Nah, adapun jenis yang pertama ini tidak memudaratkan hadis mu'allaq tersebut. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala selalu berusaha untuk menghindari hadis-hadis yang berulang. Dan beliau tidak mengulangi suatu hadis kecuali ada faedah yang beliau sebutkan padanya. Karena memang maksud beliau dalam mengarang Sahih Bukhari adalah mada ikhwan? Ikhtisar, meringkas. Nah, sehingga terkadang karena sudah terjadi pengulangan, beliau ringkas hadis itu. Bahkan tidak disebut sanadnya. Kenapa? Karena akan disebutkan di bab yang lainnya atau telah disebutkan di bab yang lainnya. Nah, sehingga beliau tidak menyebutkannya di satu tempat. Nah, ini tidak dibahas tentang bentuk jazm atau tamrid, tidak. Karena sudah disebutkan dalam bab yang lain sanadnya secara bersambung. Sehingga tidak perlu dibahas apakah bentuknya jazm atau bentuknya tamrid. Tidak dibahas. Yang dibahas yang bentuknya jazm atau tamrid adalah hadis-hadis mu'allaq jenis yang kedua, yaitu hadis-hadis mu'allaq yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan tidak disambung di dalam Sahih tersebut. Tidak disambung sanadnya dalam Sahih. Nah, itulah yang dibedakan menjadi dua. Ada yang bentuknya jazm, ada yang bentuknya tamrid. Nah, yang bentuknya jazm seperti qala atau rawa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya, kata beliau, ya, sahih. Ya, sahih. Dianggap sanadnya itu sahih sampai kepada yang dia ta'liq, sampai kepada orang yang dia ta'liq. Saya beri contoh. Ketika Al-Imam Al-Bukhari misalnya mengatakan qala Ibnu Umar, qala Ibnu Umar kada. Nah, qala Abdullah Ibnu Umar. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan bentuk jazm, qala.
Baik. Kata para ulama, apabila disebutkan hadis mu'allaq itu dalam bentuk jazm, maka hukumnya bahwa riwayat tersebut sahih ila man 'allaqahu anhu. Riwayat tersebut sahih yang terhapus ini sampai kepada yang tempat yang dia taklik. Ya, setelah itu yang nampak ini dibahas sanadnya. Nah, kalau sampai kepada Ibnu Umar, sahabi jelas. Nah, yang ini yang terhapus dianggap sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari mengatakan qala. Bentuknya jazm. Ya, atau misalnya yang lain dia mengatakan qala Malikun. Qala Malik. Ya, an fulan an fulan. Berkata Imam Malik. Imam Bukhari tidak bertemu Imam Malik rahimahullah. Antara beliau dengan Imam Malik ada satu orang. Baik. Nah, apabila disebutkan hadis mu'allaq seperti ini, maka dianggap sahih yang terhapus ini sampai kepada tempat yang ditaklik. Nah, setelah itu baru dibahas Malik sampai di atas dibahas sanadnya. Paham? Kalau sahih maka dikatakan sahih. Kalau tidak, mungkin Malik meriwayatkan dari perawi yang dhaif, ya. Maka berarti sanadnya dhaif. Kenapa? Karena ada fulan. Adapun ini tidak dibahas, dianggap sahih. Kenapa? Karena Imam Bukhari menyebutkan dalam bentuk jazm. Bisa difahami? Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Yang dikecualikan sahih ila man 'allaqahu anhu. Sahih sampai kepada yang dita'liq. Nah, ya. Apa alasannya? Kenapa demikian? Bukankah ini tidak diketahui? Ya, kita jahil terhadap keadaan yang dihapus, iya kan? Lalu apa alasannya? Kenapa disahihkan? Kata mereka, min babi husnudzan. Husnudzan terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Beliau seorang imamul jarh wa ta'dil. Ya, keahliannya dalam al-jarh wa ta'dil tidak terkalahkan. Baik. Jadi alasannya apa? Bab husnudzan saja. Oleh karena itu sebagian para ulama tidak menerima. Nah, tidak demikian. Ya. Tetap harus dibahas. Apa-apa yang diketahui sanadnya yang terhapus ini siapa? Harus dibahas. Apabila setelah diketahui sanadnya, perawi-perawinya sudah diketahui, maka harus dicari keadaan dari perawi tersebut. Kalau telah diketahui thiqah, baru kita sahihkan. Kalau tidak, tidak. Kalau kita tidak mendapatkan sanadnya, maka tidak boleh kita menghukumi ya sahihnya sanad tersebut. Nah, bukan karena kita suudzon terhadap Imam Bukhari rahimahullah. Naam, nuhsinudzon. Kita husnudzon pada Imam Bukhari rahimahullah taala. Tapi disebabkan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat hadis sahih, yaitu ittisalus sanad. Sehingga semuanya harus dibahas. Semuanya harus dibahas. Ya. Kalau nampak saja harus dibahas. Apalagi kalau tidak nampak, iya kan? Kalau nampak saja, itu harus dibahas perawi-perawinya. Apalagi kalau tidak ada. Nah, sehingga dalam hal ini, ya, barakallahu fikum, maka asal hukum hadis mu'allaq juga sahih, didhaifkan, ya. Apakah yang disebutkan dalam bentuk jazm atau kata tamrid? Nah, kecuali setelah kita mengetahui keadaan yang dihapus. Keadaan sanad yang terhapus. Dan setelah dilakukan penelitian, maka hadis atau hadis-hadis mu'allaq yang disebutkan dalam bentuk jazm dalam Sahih Bukhari itu kebanyakannya sahih. Kebanyakannya sahih yang disebutkan dalam bentuk jazm. Ya. Ada beberapa yang dibicarakan oleh para ulama. Adapun yang disebut dalam bentuk tamrid, ruya, qila, ya, maka ada yang dhaif, ada pula yang sahih. Ada yang dhaif, ada pula yang sahih. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala telah mengarang kitab khusus ya dalam hal ini. Betul-betul Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah takhassus terhadap sahih Al-Imam Al-Bukhari.
Selain beliau mensyarah dengan Fathul Bari, beliau memberikan muqaddimah, ya, Hajjus Sari. Samping itu beliau juga menyambung hadis-hadis muallaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Beliau beri judul Taghliqut Ta'liq, ya, Taghliq at-Ta'liq. Nah, kemudian yang keempat, ma jaa muttasilan min tariqin akhar wa tammat fihi syurutul qabul, yaitu yang diketahui bersambung dari jalan yang lain dan sempurna padanya syarat-syarat diterimanya satu hadis. Nah, baik, sampai di sini ya kawan. عندكم سؤال؟ لم يكن فإلى هنا. تفضلوا حفظكم الله.